Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Kali ini dalam segmen Fact Check bersama saya, Marcelina Tumundo. Tuntutan 5 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua sudah dibacakan. Namun banyak pihak merespon keras tuntutan jaksa yang dinilai belum mencerminkan keadilan. Apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan jaksa dalam menjatuhkan tuntutan pidana atas Ferdi Sambo CS? Kita akan ulas bersama dalam segmen Fact Check Metro Siang hari ini. Ini adalah tuntutan terhadap 5 terdakwa di mana mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dituntut pidana penjara selama seumur hidup. Dari pasal 340 KUHP yang dikenakan sebetulnya hukuman maksimal adalah pidana mati. Tetapi jaksa menilai berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Ferdi Sambo yang diduga menjadi otak pelaku atau pelaku utama dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua nyatanya dituntut dengan pidana penjara seumur hidup. Bagaimana dengan Putri Chandrawati, istri dari Ferdi Sambo yang mengaku mendapatkan perlakuan kekerasan seksual dari Brigadir Yosua dan berdasarkan fakta persidangan juga ia diduga terlibat dalam perencanaan pembunuhan Yosua mendapatkan tuntutan selama 8 tahun. Kemudian Richard Eliezer, seorang justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum mendapatkan tuntutan 12 tahun penjara. Dengan kata lain, Richard Eliezer mendapatkan tuntutan yang lebih berat dibandingkan 3 terdakwa lain, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Petikan dari tuntutan yang sudah disusun oleh jaksa penuntut umum ini sebetulnya menetapkan atau menuntut para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, ini adalah bunyi amar tuntutan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan 3 hari terakhir ini. Dan kalau di pasal 340 kita sudah tahu bunyinya adalah maksimal pidana mati. Sementara yang menariknya di dalam surat dakwaan jaksa juga menyisipkan ada pasal 338 tentang pembunuhan dengan sengaja. Dan di pasal 338 ini hukuman maksimal adalah 15 tahun penjara. Artinya kalau kita melihat bahwa jaksa sudah menuntut para terdakwa terbukti melanggar pasal 340, tapi nyatanya ada 3 terdakwa yang hanya mendapatkan tuntutan 8 tahun. Tidak sampai setengah dari pasal 340 yang maksimal 20 tahun dan tidak sampai juga pada hukuman maksimal 15 tahun menurut pasal subsidiar 338. Apa yang sebetulnya menjadi pertimbangan dan sebelum membahas terkait dengan pertimbangan ini, apa yang menjadi pendapat atau tanggapan dari pihak keluarga korban Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat? Berikut kita saksikan pernyataan dari Ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, berikut ini. Diberikan sebagai dengan si Kuat Ma'ruf. Memang betul-betul sejodoh lah Putri dengan Kuat Ma'ruf ini. Dengan tuntutan yang sama 8 tahun untuk yang sudah mengetahui matang-matang persiapan perencanaan pembunuhan ini. Jadi betul-betul tidak adil buat kami, orang tua rakyat yang kecil ini tuntutan ini. Mohon Bapak Hakim, tolong kami, berikan kami keadilan. Berikan keputusan semaksimal mungkin buat Putri yang mengetahui semua perencanaan pembunuhan ini. Harapan kami Pak Hakim yang mulia utusan Tuhan, tolong kami diberi keadilan yang seadil-adilnya Bapak. Ya, keluarga korban histeris mendengarkan tuntutan kepada 5 terdakwa dan meminta agar majelis hakim pada akhirnya bisa menjatuhkan vonis yang berkeadilan bagi keluarga. Dalam persidangan diungkap ada hal-hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa. Berikut kita tampilkan apa saja poin yang memberatkan dan meringankan untuk terdakwa Ferdi Sambo. Ferdi Sambo diketahui tindakannya ini dinilai oleh jaksa telah menyebabkan duka mendalam bagi keluarga korban. Sambo juga berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya, khususnya terkait merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Jaksa bahkan menilai Sambo merencanakan secara tenang, sistematis, bahkan sempurna hingga membuat gaduh masyarakat. Perbuatannya juga dinilai tak pantas dilakukan oleh seorang petinggi Polri, mencoreng nama institusi Polri hingga menyebabkan banyak anggota Polri lainnya yang terlibat. Jaksa pun tidak melihat adanya hal yang meringankan bagi terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian untuk pertimbangan bagi Putri Chandrawati.
Hal yang memberatkan Putri Chandrawati adalah perbuatannya juga telah menghilangkan nyawa Brigadir Yosua dan menyebabkan duka mendalam bagi keluarga korban. Kita akan tampilkan grafisnya juga terkait dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan untuk Putri Chandrawati. Lalu selain dari beberapa poin yang tadi sudah memberatkan Putri Chandrawati, ia juga dinilai masih memiliki hal-hal atau poin yang perlu dipertimbangkan oleh jaksa untuk meringankan tuntutannya. Di mana jaksa menilai bahwa Putri Chandrawati ini berlaku sopan dalam persidangan, kemudian belum pernah dihukum sepanjang hidupnya. Bagaimana dengan terdakwa Richard Eliezer? Apa saja hal yang memberatkan Richard dalam perjalanan persidangan? Ia merupakan eksekutor dari Brigadir Yosua. Richard Eliezer diketahui melepaskan tembakan sebanyak 3-4 kali kepada Brigadir Yosua, bahkan salah satu tembakan dari Richard Eliezer ini mengenai bagian yang sangat fatal, menyebabkan kematian seketika. Pertimbangan lainnya yang memberatkan adalah tindakan Richard Eliezer menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban dan menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat. Tapi di sisi lain, jaksa menilai ada poin-poin yang meringankan bagi Richard Eliezer. Di antaranya statusnya sebagai justice collaborator sudah diperhitungkan oleh jaksa. Ia juga mendapatkan rekomendasi dari LPSK, artinya Richard sudah memenuhi kriteria sebagai seorang justice collaborator yang diatur dalam undang-undang. Richard juga sebelumnya belum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif, menyesali perbuatannya dan telah dimaafkan oleh pihak keluarga. Yang menarik di sini adalah status JC Richard secara resmi sudah masuk dalam pertimbangan jaksa. Tapi tuntutan 12 tahun Richard ternyata masih lebih tinggi jika dibandingkan tuntutan Putri, Ricky, dan Kuat Ma'ruf yang dinilai tidak mengakui perbuatan mereka dan berbelit-belit. Apakah tuntutan itu pantas dikategorikan sebagai penghargaan bagi seorang justice collaborator? Nah, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban sudah mengatur di pasal 10 ayat 3 bahwa penghargaan bagi seorang JC adalah keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya. Bagaimana tanggapan dari kuasa hukum Richard Eliezer terkait hasil tuntutan 12 tahun yang dialamatkan kepada Richard Eliezer? Apakah ini sudah mengakomodasi status justice collaborator kepada Richard Eliezer? Berikut kita saksikan pernyataan dari Roni Talapesi selaku kuasa hukum. Kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum, bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Kemudian kalau rekan-rekan menyimak bahwa hampir seluruh dakwaan ataupun berkas penuntutan itu adalah datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer. Tanggapan dari pihak keluarga korban Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, selain yang tadi sudah kita saksikan bagaimana orang tua sangat histeris, pihak kuasa hukum keluarga juga sudah memberikan tanggapan. Berikut kita lihat petikan pernyataan dari kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Martin Lukas. Ia mengatakan kalau begini tidak ada lagi yang mau jadi justice collaborator. Negara ini nanti tidak ada lagi pelaku yang mengungkap kejahatan, dan ini akan menjadi preseden atau menjadi contoh, menjadi tolak ukur bagi seorang justice collaborator di kasus-kasus lain yang melihat kalau ternyata Eliezer saja sudah mengaku ingin menjadi justice collaborator tetapi tetap dituntut lebih berat daripada terdakwa-terdakwa lain. Apakah nantinya di kasus-kasus pidana lainnya masih ada yang mau jadi justice collaborator?
Lalu juga ada pernyataan dari pihak LPSK yang selama ini memberikan pendampingan, pengawasan kepada Richard Eliezer sebagai Justice Collaborator. Ini adalah Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo yang mengatakan bahwa pemaafan oleh keluarga adalah suatu nilai yang tinggi. Jaksa sebenarnya filosofinya adalah mewakili korban untuk menuntut pelaku. Nah, korban atau keluarga korban sudah memaafkan Eliezer. Artinya seharusnya hukuman terhadap Richard Eliezer atau tuntutan diharapkan bisa lebih ringan. Pemirsa, untuk membahas lengkapnya terkait seberapa tuntutan jaksa ini sudah mencerminkan keadilan bagi terdakwa, korban, keluarga korban, bahkan bagi masyarakat, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat hukum pidana Jamin Ginting yang sudah terhubung bersama dengan kami, tetapi usai jeda, tetaplah bersama kami di Metro Siang.